Legend of the Great Sage. Episode 221. Seni Lautan Tanpa Batas. Li Qingshan berpikir, mungkin sudah waktunya beralih ke kuali pil, dan resep pil adalah suatu keharusan. Namun, alkimianya hanya menggores permukaan dari Qian Rongzi, jadi dia tidak perlu terlalu terburu-buru. Setidaknya, dia sudah tahu cara menggunakan harta karun ini sekarang. Isi kitab segalanya sangat luas dan beragam. Hanya satu informasi saja sudah cukup untuk dilihat Li Qingshan cukup lama, memperluas wawasannya. Namun, dia juga secara bertahap menemukan bahwa sebagian besar informasi yang tercatat dalam Book of All tidak melampaui batas prefektur Clear River. Begitu dia meninggalkan kisaran ini, informasinya akan menjadi sangat sederhana dan umum. Namun, sudah sangat sulit untuk mencatat banyak hal yang terbentang 1.500 km di prefektur Clear River. Menyebutnya kitab segalanya tidaklah berlebihan. Kesembilan provinsi itu begitu luas, entah berapa kilometer. Bahkan para penggarap paling kuat pun tidak dapat menelusuri semuanya, jadi bagaimana mungkin ada buku yang mencakup semuanya. Prinsipnya sama dengan peta mental. Bahkan jika memang ada buku seperti itu, apa nilainya bagi seorang praktisi Qi yang sangat sedikit? Ada ribuan petani, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa keluar dari prefektur Clear River? Berapa banyak dari mereka yang bisa keluar dari Komando Rui? Namun, Li Qingshan percaya akan suatu hari di mana dia bisa menggunakan mata ini untuk melihat segala sesuatu di dunia. Sebelum dia menyadarinya, pikirannya melayang kembali ke desa kecil dan mengingat sumpah arogan itu. Saya ingin melintasi 5 danau dan 4 lautan, 9 provinsi, mencicipi semua makanan lezat di dunia, meminum semua alkohol terbaik di dunia, melatih kemampuan paling ganas, melawan musuh terkuat, dan tidur dengan wanita tercantik. Hanya dengan begitu hidupku tidak akan sia-sia. Melihatnya sekarang, itu hanyalah keinginan seseorang yang tidak punya apa-apa untuk mendapatkan segalanya. Mungkin itu sangat vulgar, tapi ini adalah keinginan naluriah paling primitif yang tersembunyi di hati setiap pria. Saat percikan menyala di hati yang gelisah, hal itu akan mendorong tubuh lemah itu untuk menaklukkan, menghancurkan, mencipta. Wanita terindah, Li Qingshan menyeringai. Awalnya, dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi kitab segalanya sepertinya memiliki yang terbanyak. Keindahan dalam daftar keindahan, seperti yang diharapkan, yang berada di urutan teratas adalah keindahan dalam pakaian seputih salju, elang betina yang menghadap ribuan gunung. Meskipun potret di dinding tidak dapat mengungkapkan 1% pun pesonanya, potret itu sekali lagi membangkitkan kenangan masa lalu Li Qingshan. Dia memuji dengan tulus, "Hei, cantik sekali." N kecil menarik kesadarannya dari batu giok dan mengangkat kepalanya. Keindahan apa? Tidak ada apa-apa. Li Qingshan menyingkirkan gulungan batu giok itu. Karena dia telah melihat yang pertama, dia yakin tidak ada perubahan besar pada tujuannya untuk saat ini, jadi tidak perlu melihat sisanya. N kecil memalingkan wajahnya. Kamu bahkan sudah belajar untuk marah. Li Qingshan tersenyum sambil mencubit hidungnya. N kecil menggelengkan kepalanya dan meronta dalam pelukannya, tapi wajahnya penuh senyuman. Li Qingshan memeluknya erat dan mencubit hidungnya. N kecilku juga akan menjadi sangat cantik di masa depan. Benar-benar, N kecil berkata dengan suara sengau yang berat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan wanita tua terkutuk itu? Keharuman dan kecantikan surgawi. Aku jamin itu benar. Menurutku bahkan gadis Gu itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Gu gadis. Gu Yanying. Li Qingshan terkejut. Kamu kenal dia? N kecil mengangguk dengan lembut. Li Qingshan menopang pipinya. Tapi sejujurnya, Suanyu juga tidak buruk. Lupakan saja, anak-anak tidak akan mengerti apa yang kamu katakan. N kecil membuat wajah dan menjulurkan lidahnya. Li Qingshan berendam dengan nyaman di air panas sepanjang malam. Dia merasa 10 kali lebih nyaman daripada berbaring di tempat tidur. Baginya, air sudah menjadi sahabat. Karena itu, dia berlatih lapisan kedua metode kondensasi Qi air Gui. Dia memasuki kondisi meditasi dengan metode penindasan laut penyuruh terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan menyerap Qi spiritual dunia dan mengedarkannya sesuai dengan metode penanaman mental metode kondensasi Qi air Gui. Qi sejati di tubuhnya diubah menjadi Qi sejati air Gui helai demi helai. Saat matahari terbit, Li Qingshan telah mencapai lapisan kedua metode kondensasi Qi air Gui. Dia hanya perlu mengubah beberapa lapisan pertama, menggunakan metode kondensasi Qi air Gui untuk menutupi metode latihan Qi bawaan, jadi tidak memakan waktu lama. Namun, begitu matahari terbit, Li Qingshan tidak bisa lagi duduk diam. Dia melompat keluar dari bak mandi, mengenakan pakaiannya, dan membawa keranjang bambu di punggungnya. Dia membawa Little N bersamanya dan langsung pergi ke toko buku. Orang tua itu masihlah orang tua yang sama kemarin. Dia berbaring di kursi goyang dengan santai, membaca buku kemarin. Ketika dia melihat Li Qingshan masuk, dia tampak terkejut dan melompat. Apakah ada hal lain yang Anda perlukan, Tuan? Li Qingshan langsung melanjutkan. Paman, buku yang kamu berikan padaku kemarin. Buku apa? Kenapa aku tidak ingat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi tidak wajar lagi. Li Qingshan menyipitkan matanya dan berkata perlahan, saya menggunakan berbagai metode dan memahaminya cukup lama, tetapi saya tidak dapat memahaminya secara mendalam. Itu sebabnya saya datang untuk meminta bimbingan Anda. Jangan beritahu aku, kamu sedang mempermainkanku. Dia tidak berbicara sesopan dulu. Orang tua itu terbatuk pelan. Sepertinya aku mengingatnya lagi. Lalu, bagaimana menurutmu? Li Qingshan berkata,
gambar erotisnya lumayan, tapi tulisannya omong kosong. Orang tua itu tersenyum pahit. Jika itu masalahnya, anggap saja kamu tidak memilikinya. Adik laki-laki, oh adik laki-laki, jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Awalnya, saya pikir dia adalah orang yang kasar, jadi dia mungkin tidak bisa mengatakan bahwa buku itu omong kosong. Dengan kata lain, kamu benar-benar mempermainkanku. Li Qingshan memikirkan upaya yang telah dia lakukan, dan ekspresinya menjadi semakin buruk. Orang tua itu tertawa. Rekan Daois, orang tua ini ingin memberikan sesuatu padamu, tapi aku lupa memberikannya padamu kemarin. Tidak mungkin sampah seperti ini lagi. Li Qingshan tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Apa yang disodorkan lelaki tua itu ke tangannya sebenarnya adalah metode budidaya seni lautan tanpa batas. Dia ragu-ragu sejenak. Paman, barang ini agak terlalu berharga. Aku datang ke sini bukan untuk menipumu. Orang tua itu mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di alun-alun pasar ini, siapa yang bisa menipuku? Apakah mereka tidak takut dengan patroli jalanan School of Miscellany? Saya benar-benar ingin memberi Anda buku ini kemarin. Kedua buku itu memberi saya keuntungan yang cukup besar. Betapapun berharganya sebuah buku, jika tidak ada yang membacanya, maka semuanya akan menjadi sampah. Petik 2. Tangannya yang layu menepuk A Flower Slip. Jika sebuah buku tidak dibaca karena penulisannya terlalu buruk, maka itu bukan apa-apa. Namun jika sebuah buku jelas-jelas ditulis dengan sangat baik, namun karena standar orang-orang di dunia tidak cukup tinggi, buku tersebut akan jatuh ke kondisi ini, seperti mutiara yang tertutup debu, atau keindahannya hilang. Bukankah itu sangat disayangkan? Petik 2. Li Qingshan juga sedikit terharu. Paman, kamu benar-benar pecinta buku. Seni laut tanpa batas jelas bukan metode budidaya yang buruk. Hanya saja memiliki pembaca yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan jumlah pembacanya berkurang. Orang tua itu melanjutkan, ketika saya melihat Anda, saya merasa mungkin suatu hari nanti, Anda akan dapat menemukan bagian kedua dari buku ini dan membiarkan metode kultivasi yang luar biasa dan halus ini sekali lagi muncul di hadapan orang-orang di dunia. Jika Anda tidak keberatan, jika waktunya tiba, Anda dapat menunjukkan paruh kedua buku ini kepada saya. Saya akan puas. Li Qingshan menerima slip giok itu dan dengan bangga menangkupkan tangannya. Paman, jika aku beruntung di masa depan, aku pasti akan mengembalikan seluruh seni laut tanpa batas kepadamu. Orang tua itu dengan gembira berkata, kalau begitu orang tua ini pasti akan hidup beberapa tahun lagi dan menunggumu. PS, baiklah, saya akhiri saja di bulan Agustus. Ditambah lagi, impianku akan terwujud. Rasanya bulan depan akan lebih seru lagi. Episode 222. Kembali ke toko senjata. Sun Fubai sebenarnya cukup terkejut. Biasanya, ketika seseorang memperoleh teknik langka, itu akan sangat berharga. Sekalipun itu adalah istri, anak-anak, atau teman dekatnya, mereka tidak diperbolehkan melihatnya. Apa yang diperoleh Li Qingshan hanyalah sisa dari sebuah gulungan yang bernilai sekitar 100 batu roh, dan nilai seluruh gulungan itu setidaknya 10 kali lipatnya. Kemurahan hati dan perasaan luhur seperti itu benar-benar membuatnya takjub. Ini karena pandangan Li Qingshan tertuju pada 9 surga. Tidak peduli betapa berharganya suatu teknik, itu hanyalah sebuah proses baginya. Begitu dia mengambil langkah ini, entah berapa lama jalan di depannya menunggunya. Visi seseorang menentukan luasnya pikirannya. Di toko buku, Li Qingshan mengobrol sebentar dengan lelaki tua itu. Dia mengetahui bahwa nama lelaki tua itu adalah Sun Fubai. Sun Fubai berpengetahuan luas dan berpengalaman. Setelah perbincangan tersebut, Li Qingshan juga merasa mendapat banyak manfaat. Saat mereka mengobrol dengan penuh semangat, Sun Fubai memberi Li Qingshan beberapa buku lagi. Semuanya adalah buku kertas yang dijilid. Kertasnya sudah agak menguning, dan ujung-ujungnya bahkan melengkung. Li Qingshan ragu-ragu sejenak. Sun Fubai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini bukan buku semacam itu. Ini buku sejarah favoritku. Li Qingshan santai dan dengan santai membuka buku itu. Di sudut-sudut kosong buku itu, banyak sekali catatan yang ditulis dengan warna merah. Jelas sekali bahwa inilah buku-buku yang biasa dibaca Sun Fubai. Bagi seorang pecinta buku untuk menyumbangkan buku-buku yang biasa ia baca, itu sungguh suatu isyarat yang luar biasa. Dia berkata dengan hormat, terima kasih, Paman, atas hadiahmu yang murah hati. Sun Fubai berkata, anak-anak muda saat ini hanya memikirkan tentang teknik rahasia yang dapat membuat mereka lebih kuat dalam semalam. Bagaimana mereka mengetahui esensi sebenarnya dari buku-buku tersebut? Saya dapat melihat bahwa Anda berani dan gagah berani, Anda memiliki semangat kepahlawanan dan Anda cukup berbakat sebagai praktisi Qi. Di masa depan, Anda pasti akan mampu menonjol di dunia kultivasi. Namun, jika Anda tidak memahami cara dunia, tidak peduli seberapa kuat Anda akan tetap menjadi seorang pria kasar yang dikendalikan oleh orang lain. Anda dapat membaca buku-buku ini dengan cermat, pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Li Qingshan berkata, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa membaca sejarah dapat membuat Anda bijaksana, dan seni bela diri serta buku panduan rahasia hanya dapat membuat orang menjadi lebih kuat, namun buku sungguhan dapat membuat orang yang pengecut menjadi berani dan orang bodoh menjadi pintar. Efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan metode budidaya apapun. Kekuatan seperti ini adalah kekuatan sejati. Petik 2. Sun Fubai sangat senang. Senang sekali kamu memahami hal ini.
Di tengah pasar terdapat sebuah bangunan 3 lantai yang tidak bersebelahan dengan toko lain. Meskipun merupakan bangunan yang relatif tinggi di seluruh pasar, bangunan tersebut masih sangat mencolok. Cat berwarna merah terang di lantai atas sudah terkelupas, membuatnya tampak sangat tua. Setiap manik yang tergantung di pintu adalah permata berharga yang bernilai ribuan emas di dunia fana. Agak sia-sia menggunakannya sebagai tirai pintu. Apalagi karena tidak ada yang merawat, warnanya sudah menguning dan kusam. Hanya 3 tulisan berlapis emas, toko barang serba-serbi, di papan nama hitam yang masih bersinar terang. Ada banyak sekali toko barang umum di dunia, jadi tidak aneh jika sebuah kota besar memiliki beberapa lusin toko barang umum. Namun, hanya ada satu toko yang bisa dibuka di pasar tempat para petani berdagang. Terlebih lagi, di pasar ini pasti tidak akan ada toko barang umum kedua yang ada. Saat Li Qingshan membuka tirai dan masuk, dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain. Di depannya ada aula yang sangat luas. Lantai marmernya halus dan berkilau, dan kebisingan di jalan sepenuhnya terhalang oleh tirai. Ada beberapa wanita anggun mengenakan pakaian istana duduk di meja teh di aula, mengobrol dengan lembut satu sama lain. Jika seseorang meninggikan suaranya sedikit saja, itu akan menciptakan efek gema di aula. Itu juga merupakan teknik perluasan ruang, tapi 10 kali lebih baik di sini daripada di penginapan. Ketika para wanita berpakaian istana melihat Li Qingshan, mereka bertukar pandang dan membuat alasan, sepertinya tidak mau. Pada akhirnya, seorang wanita cantik berdiri tak berdaya dan menyeret pakaian istananya untuk menyambutnya. Apa yang ingin dibeli oleh rekan Daois? Wajahnya diberi bedak ringan. Meski senyumnya cerah, sekilas terlihat bahwa dia telah dilatih. Terlebih lagi, sulit untuk menyembunyikan keengganan di wajahnya. Wanita berpakaian istana ini sebenarnya adalah praktisi Qi lapisan ketiga. Memang benar cerdik menggunakan boneka sebagai pelayan di gedung 100 rasa, tetapi yang lebih mengesankan lagi jika seorang praktisi Qi bertindak sebagai nyonya rumah. Memang layak menjadi pusat pasar, markas sekolah aneka ragam. Li Qingshan belajar banyak tentang pasar dari Sun Fubai. Nama pasarnya adalah Kota Awan yang mengalir. Itu tidak terpaku pada satu lokasi saja. Sebaliknya, ia terus berpindah di antara beberapa lokasi dengan praktisi Qi yang relatif lebih banyak. Itu seperti pasar bagi manusia, tetapi mereka akan bertahan lebih lama. Alasan mengapa pasar kali ini terletak di bawah Gunung Greenfin adalah karena upacara pengumpulan jamu ketiga gunung tersebut sudah dekat. Ini telah menarik banyak praktisi Qi, yang siap menjelajahi dunia bawah tanah. Sebelum upacara akbar, jimat dan alat spiritual yang dapat menambah kekuatan seseorang sudah laris manis bak kacang goreng. Setelah upacara akbar, prajurit Qi akan mengeluarkan semua jenis mineral dan tanaman spiritual dari dunia bawah tanah, yang akan membawa gelombang penjualan baru. Semua ini dikelola oleh Sekolah Miscellany of the Academy. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan semua praktisi Qi di pasar, serta menjaga transaksi normal. Kalau tidak, mengapa praktisi Qi tingkat tinggi bernegosiasi dengan praktisi Qi tingkat rendah? Akan lebih cepat jika membunuh mereka dan mencari mayat mereka. Meskipun praktisi Qi di kedai teh dan restoran bukan anggota Sekolah Miscellany, mereka semua perlu membayar sejumlah batu spiritual ke Sekolah Miscellany setiap tahun. Hanya dengan begitu mereka dapat beroperasi di sini. Ketika Li Qingshan bertanya kemana dia bisa pergi untuk membeli artefak spiritual, Sun Fubai segera merekomendasikan toko barang aneka. Meski sedikit lebih mahal dibandingkan di warung, kualitasnya relatif terjamin. Li Qingshan tidak kekurangan batu spiritual, dia juga tidak memiliki mata yang tajam, jadi ini jelas merupakan tempat yang paling cocok. Li Qingshan berkata, saya ingin membeli senjata. Para wanita di kedai teh terkikik pelan. Senjata apa? Tidak bisakah kamu menyebutnya artefak spiritual? Anda dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa Anda adalah orang desa yang baru saja keluar dari Jianghu. Jangan bilang kamu datang untuk membeli artefak spiritual yang lebih rendah. Ru Ping akan menghasilkan banyak uang kali ini. Petik 2. Meskipun dia telah menekan suaranya, Li Qingshan masih mendengar semuanya dengan jelas. Ternyata wanita ini bernama Ru Ping. Itu pasti familiar. Ternyata, para penggarap perempuan ini tidak hanya bertugas menyambut tamu. Mereka juga bertanggung jawab atas penjualan. Tidak heran mereka begitu sombong. Silakan ikuti saya. Meskipun Liu Ruping tidak dapat mendengar apa yang dikatakan teman-temannya, dia tahu mereka menertawakannya, jadi dia berkata dengan dingin. Liu Ruping mengayunkan pinggulnya dan menaiki tangga. Bokongnya yang bergoyang membuat Li Qingshan tanpa sadar teringat pada pemilik penginapan tadi malam. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah salah satu kultivator wanita yang dia perkenalkan untuk menemaninya tidur. Dia berbalik dan melihat ke arah aula utama. Mungkin semuanya ada di sini. Seorang Daois yang mengenakan jubah biru berjalan melewati pintu. Jubah Daoisnya dan pedang kuno di punggungnya bersinar dengan cahaya spiritual. Di dunia praktisi Qi, ini adalah penampakan orang kaya. Hampir semua wanita berjubah istana naik untuk menyambutnya. Salah satu dari mereka yang berpenampilan manis berkata dengan lantang, giliranku. Baru pada akhirnya dia naik. Seperti ayam betina yang menang, dia tiba di hadapan sang Daois. Senyumannya jauh lebih tulus. Meskipun tidak mungkin baginya untuk memiliki seseorang yang menemaninya tidur tidak peduli apapun karena kehadiran Little N, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya, dia tidak memintanya, atau itu akan sangat tidak adil baginya. Lagi pula dia masih perawan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya hancur di tangan wanita seperti itu.
Sesampainya di depan sebuah ruangan di lantai 2, pandangannya langsung tertuju pada sebuah papan nama. Tak heran, tulisan Arsenal of Arms tertulis di papan nama. Kembali ke kota Qingyang, bukankah dia membeli tombak Tyrant dari Arsenal of Arms? Dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar melihat cabang di kota para petani. Namun, sebagian besar praktisi Qi tidak peduli dengan emas dan perak di dunia fana. Apakah ada kebutuhan akan toko yang menjual artefak spiritual untuk menjual senjata di kota kecil yang terpencil? Fakta bahwa mereka dapat membuka toko aneka barang di sekolah aneka ragam menunjukkan kekuatan mereka. Liu Ruping memperkenalkan dengan senyum profesional, persenjataan senjata terkenal di prefektur Clear River dan bahkan seluruh komando Rui. Semua senjata di sini telah diuji oleh ahlinya, jadi pastinya memiliki kualitas terbaik, tidak seperti senjata kecil lainnya, kios di luar yang kualitasnya berbeda-beda. Mereka bilang itu artefak spiritual tingkat rendah, tapi akan retak setelah beberapa bentrokan dengan yang lain. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Begitu Li Qingshan menginjakan kaki di toko, hatinya bergetar. Semua rambutnya berdiri tegak. Dia merasa seperti tentara yang disergap. Niat membunuh yang kejam melanda dirinya. Dia mengambil langkah secara naluriah, dan semua tulangnya retak. Auranya tiba-tiba naik, seperti keinginan tentara dengan komandan di paling depan, siap membunuh untuk keluar dari pengepungan. Namun, Li Qingshan segera melihat bahwa tidak ada penyergapan di sekitarnya. Hanya ada ribuan senjata yang tertata rapi di rak senjata, terbentang sejauh mata memandang. Seorang pria parubaya berpenampilan kasar berdiri di tengah rak senjata, menatapnya dengan kaget. Tuan, ada apa? Liu Ruping mengambil 3 langkah dari Li Qingshan dan memandangnya dengan cermat. Baru saja, pada saat itu, pria dengan sosok aneh yang memancarkan perasaan sangat jujur dan lembut ini tiba-tiba berubah menjadi semacam binatang buas, siap memilih seseorang untuk dimangsa. Untuk pertama kalinya, dia merasa mungkin pria ini tidak sesederhana kelihatannya. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari asal mula niat membunuh yang tajam. Itu berasal dari senjata-senjata ini. Dia menghapus auranya dan bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak merasakannya? Liu Ruping tercengang. Merasakan apa? Pria berpenampilan kasar itu berjalan mendekat. Sangat mudah untuk merasakan niat membunuh dari seseorang, tetapi tidak mudah untuk merasakan niat membunuh dari senjata. Jika Anda belum melalui beberapa situasi hidup dan mati dan merenggut puluhan nyawa, bagaimana Anda bisa begitu sensitif? Dia menggenggam tangannya pada Li Qingshan. Aku bisa tahu dengan sekali pandang bahwa kamu adalah seseorang yang memahami senjata. Bolehkah aku menanyakan namamu? Li Qingshan berkata, nama keluarga saya adalah Niu. Dan bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Nama keluarga yang bagus, nama keluarga yang bagus. Kamu benar-benar agung seperti seekor lembu. Nama keluarga saya Zhang, jadi tidak perlu bersikap sopan. Kamu bisa memanggilku Zhang kecil saja. Wanita itu tertawa. Zhang tua, kamu berpura-pura menjadi muda lagi. Apakah kamu tidak malu? Zhang kecil berkata, semua kultivator mengejar umur panjang. Saya tidak punya harapan apapun dalam hidup ini, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya membicarakannya? Benar kan, Saudari Ping? Pemilik toko yang bertanggung jawab atas toko-toko di sini sebagian besar bukanlah praktisi Qi muda. Kecepatan budidaya mereka pada akhirnya tidak lebih cepat dari penuaan alami. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk terus berkembang, sehingga mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih santai dan nyaman. Liu Ruping meludah. Siapa kakak Pingmu? Jangan bicara omong kosong. Aku membawakanmu tamu. Cepat bantu dia memilih senjata. Saat Li Qingshan hendak berbicara, Zhang kecil mengangkat tangannya. Jangan terburu-buru. Biar ku tebak, senjata apa yang kamu inginkan? PS, saya disanya sekarang. Aku keluar untuk bermain, tapi tinggal sendirian di apartemen selama sehari, menulis 8.000 kata sambil makan mie instan di siang hari, lalu pergi ke warnet untuk memposting chapter. Penyakit mental macam apa ini? Saya mohon jaminan suara bulanan. Dengan dukungan Anda, Kaisar Moral tidak akan mati. Episode 223. Pisau penghisap air paus panjang. Li Qingshan tersenyum dan berkata, baiklah, silakan tebak. Dilihat dari fisik rekan Daois, senjata yang kamu pilih jelas bukan senjata biasa. Sebaliknya, itu adalah senjata berat yang cocok untuk pertarungan jarak dekat yang digunakan oleh pemurni tubuh. Aku ingin tahu apakah tebakanku benar. Mata Li Qingshan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, iya. Zhang kecil, penglihatanmu tidak buruk. Seiring bertambahnya kekuatannya, kebutuhan senjatanya juga akan semakin tinggi. Pisau pemikat angin sudah benar-benar tidak memadai, dan dia belum mencapai pemurnian Qi lapisan ke-6, jadi dia tidak bisa menggunakan senjata roh kelas menengah. Selain itu, bahkan jika dia mencapai lapisan ke-6 pemurnian Qi, dia belum tentu menggunakan pedang kecil atau pisau kecil sebagai senjata utamanya. Ini karena pada saat itu, fisiknya pasti akan mencapai puncak baru. Menggunakan pisau yang melilit angin untuk memotong seseorang secara langsung akan jauh lebih efisien daripada mengendarai pedang. Oleh karena itu, kebutuhan senjatanya tidaklah biasa. Zhang kecil melihat kebutuhannya secara sekilas dan tahu bahwa dia menginginkan senjata berat. Ini juga berarti mereka punya senjata seperti itu di sini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ketika Zhang kecil mendengar bahwa Li Qingshan bersedia memanggilnya seperti itu, dia juga berseri-seri dengan gembira. Dia dengan ringan melambaikan tangannya, dan serangkaian suara mekanis terdengar di ruangan itu.
Rak senjata justru meluncur dengan cepat, berganti posisi, dan tiba-tiba berhenti. Rak senjata meluncur di depan Li Qingshan. Benar saja, itu dipenuhi dengan pedang dan kapak besar. Li Qingshan dengan santai mengambil tombak besar dan menimbangnya di tangannya. Dia bertanya, jangan bilang tidak ada senjata roh kelas menengah di sini. Namun, semuanya adalah senjata roh tingkat rendah. Zhang kecil tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Penyuling Qi biasa tidak mampu membeli senjata roh tingkat menengah, jadi mereka biasanya hanya membawa orang untuk melihat senjata roh tingkat rendah. Dengan tepukan tangannya, rak senjata lain meluncur di depan Li Qingshan. Cahaya spiritual dari senjata roh di atasnya bahkan lebih padat. Jika kamu tidak datang ke sini, akan sangat sulit bagimu untuk membeli senjata roh kelas menengah untuk pertarungan jarak dekat. Mata Liu Ruping langsung berbinar. Di bawah bimbingannya, dia juga akan mendapat bagian dari keuntungan. Tentu saja, dia berharap Li Qingshan akan membeli barang-barang yang lebih banyak dan lebih mahal. Itulah sebabnya ketika Li Qingshan pertama kali masuk, dia tidak terlalu ingin menghiburnya dan ingin bertukar tempat dengan teman-temannya. Ini karena pakaian Li Qingshan, bahkan di dunia fana, tidak terlihat seperti orang kaya. Di dunia kultivator, dia adalah standar hantu malang. Dari atas ke bawah, tidak ada satupun benda yang bersinar dengan cahaya spiritual. Saat ini, pikirnya dalam hati, Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Senyuman di wajahnya seketika menjadi lebih tulus. Li Qingshan memandang senjata spiritual kelas menengah dengan ekspresi puas di wajahnya. Lihat pedang emas patah ini. Terbuat dari emas murni dan beratnya 210 kg. Bisa menggunakan tebasan bulan sabit emas. Seharusnya itu pedang dua tangan, tapi menurutku kamu bisa menggunakannya hanya dengan satu tangan. Tidak hanya kuat, tapi juga lincah. Indah bukan? Zhang kecil berkata sambil menepuk pedang emas besar itu. Li Qingshan bertanya, berapa? Saya hanya akan menjualnya seharga 75 batu spiritual. Hasilnya, Li Qingshan memperoleh perkiraan harga senjata spiritual kelas menengah. Jika dia menggunakan standar pertukaran dengan kontribusi dari penjaga Hawkwolf, harganya akan sama. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu pandai menggunakan pedang. Liu Ruping menimpali, lihat betapa indahnya pedang ini. Jika kamu membawanya di punggung, kamu pasti akan terlihat luar biasa. Zhang kecil meliriknya. Memilih senjata untuk seorang pria bahkan lebih penting daripada memilih seorang istri. Para wanita, jangan ikut campur. Dia tahu bahwa Li Qingshan adalah seseorang yang benar-benar membunuh orang dengan senjata. Dia bukanlah tuan muda dari sekte atau klan yang bisa tertipu oleh satu kata pun yang luar biasa. Liu Ruping mengerutkan bibirnya. Benar saja, dia tutup mulut dengan bijaksana. Jika Anda mampu, maka juallah sendiri. Itu hanyalah senjata spiritual kelas menengah. Aku bahkan tidak ingin membuang-buang nafasku untuk itu. Zhang kecil memperkenalkan beberapa senjata lagi. Tak satu pun dari mereka yang beratnya kurang dari 100 kg. Li Qingshan sangat tergoda. Jika dia bisa menggunakan senjata berat seperti itu dalam pertempuran, dia mungkin bisa menembus ki pelindung apapun. Namun, setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda memiliki artefak spiritual tingkat tinggi? Zhang kecil sedikit terkejut. Tuan, saya punya beberapa artefak spiritual bermutu tinggi di sini, tapi semuanya adalah harta karun di toko ini. Harganya paling tidak beberapa ratus batu spiritual, dan beberapa di antaranya berharga lebih dari 1000. Biasanya, saya tidak punya. Saya tidak akan menunjukkannya kepada praktisi ki biasa kecuali mereka benar-benar tertarik untuk membelinya. Li Qingshan tersenyum. Jika aku tidak menunjukkannya kepadamu, siapa yang akan membelinya? Apa menurutmu aku tidak tulus? Petik 2. Tatapan Liu Ruping terhadap Li Qingshan segera melembut. Satu artefak spiritual tingkat tinggi setara dengan 10 artefak spiritual kelas menengah. Itu adalah kesepakatan bisnis yang jarang terjadi. Zhang kecil mengamati Li Qingshan dan tersenyum. Cukup adil. Silakan ikut saya, Tuan. Mereka bertiga sampai di ruang rahasia yang tertutup rapat. Zhang kecil mengeluarkan sebuah benda dari kantong 100 harta karunnya. Tuan, silakan lihat. Barang ini tidak terbuat dari logam, kayu, atau batu. Warnanya biru-biru, seperti es. Itu diukir dalam bentuk ikan paus, dan ada cahaya spiritual di atasnya. Itu memang artefak spiritual tingkat tinggi. Di antara artefak spiritual tingkat tinggi, ada lebih sedikit lagi yang cocok untuk pertarungan jarak dekat. Hanya ada satu, dan nilainya 852 batu spiritual. Li Qingshan belum pernah melihat senjata aneh seperti itu sebelumnya. Mendengar harganya, hatinya sedikit tenggelam. Artefak spiritual tingkat tinggi sebenarnya semahal ini. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 300 batu spiritual yang tersisa, dan dia hanya bisa membeli sepertiganya. Apalagi ia masih harus menabung sebagian untuk membeli kuali pil dan resep pil, sehingga ia langsung kehabisan uang. Ekspresinya tidak berubah. Bagaimana cara menggunakan ini? Zhang kecil melihat bahwa Li Qingshan benar-benar ingin membelinya, jadi dia menjadi lebih antusias. Dia bertukar pandang dengan Liu Ruping. Kali ini, dia bertemu dengan pelanggan kaya. Item ini disebut, menelan air paus. Kamu bisa menggunakannya sesukamu. Biarkan aku menunjukkannya padamu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kendi air besar dari 100 kantong harta karunnya. Toples itu berisi air. Zhang kecil menempatkan penelanan air paus ke dalam toples.
Paus biru segera membuka mulutnya, dan dalam sekejap ia menyedot semua air di dalam toples hingga bersih. Perhatikan baik-baik, Tuan. Dia mengangkat tangannya, dan mulut paus itu memuntahkan air lagi. Itu mengembun menjadi bentuk bila air, dan tiba-tiba membeku, membentuk bila es. Tubuh paus menjadi gagang bilahnya, dan udara dingin memenuhi ruang rahasia. Liu Ruping tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan berkata, sungguh ajaib. Meskipun Li Qingshan tahu bahwa dia sedang berakting, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setuju. Bukan saja dia belum pernah melihat senjata seperti ini, dia bahkan belum memikirkannya. Sekarang, ini adalah bila air yang ditelan paus. Kata Zhang kecil, dan melambaikan tangannya lagi. Bila es itu meleleh menjadi air, membentuk pedang es lagi. Ini adalah bila air yang ditelan paus. Apapun senjata yang kamu inginkan, ringan atau berat, semuanya terserah kamu. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Li Qingshan mengangguk. Senjata normal semuanya terbuat dari logam, dan jarang terlihat senjata berelemen air murni. Jika dia menggunakan Gui Water Truki untuk mengendalikannya, itu pasti akan memberikan efek yang bagus. Ini bisa dibilang senjata yang dibuat khusus untuknya. Jika seorang laki-laki memang memilih senjata seperti memilih istri, maka bisa dikatakan dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan menelan air paus. Namun, dia juga khawatir. Bila es ini sangat rapuh. Bukankah akan pecah jika bertabrakan dengan logam? Zhang kecil berkata, Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Senjata yang dibentuk oleh paus yang menelan air sebanding dengan es yang dalam, dan lebih kuat dari baja halus. Sejujurnya, bahan bila es yang dibentuk oleh penelanan air oleh paus sedikit lebih lemah dari senjata roh tingkat tinggi pada umumnya, tapi itu pasti lebih kuat dari senjata roh tingkat menengah. Selama tidak hancur dalam satu pukulan, tidak peduli berapa banyak retakan dan celah yang ada, ia dapat segera pulih. Tidak perlu seorang seniman untuk memeliharanya. Petik 2. Liu Ruping berkata, maka itu akan benar-benar menyelamatkan banyak batu roh dan masalah. Perbaikan sederhana dari senjata roh bermutu tinggi akan menghabiskan puluhan batu roh. Zhang kecil memukul saat setrika masih panas. Dan jika kamu memasukkannya dengan air roh, itu akan menjadi lebih kuat. Karena kamu bersedia membeli senjata seperti itu, bukankah kamu bersedia membeli air roh? Hati Li Qingshan tergerak. Bukankah dia akan menjaga mata air es bawah tanah? Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan pedangnya dengan kuat. Dentang keras, seperti suara benturan logam, bergema di ruang rahasia. Liu Ruping tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinganya. Purlikue kecil Zhang bergetar hebat. Hanya tanda putih yang tersisa di bilahnya. Dia tidak bisa tidak memuji, Tuan, Anda benar-benar kuat. Li Qingshan tahu dia tidak berbohong. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan penuhnya dalam film itu, dia juga menggunakan ki aslinya. 100 pedang temperet juga hancur, tapi hanya meninggalkan bekas putih pada bila esnya. Jika diganti dengan Ice Chongyaling Water, tidak perlu khawatir dengan kesadahannya. Ia bahkan bisa menggantungkannya di pinggangnya, sehingga nyaman digunakan kapan saja. Selain itu, dia bisa memadatkan pedang lebih besar dan lebih lama untuk menunjukkan keunggulan kekuatannya. Dia bahkan bisa memadatkan gada yang beratnya lebih dari 1000 kg. Dengan pukulan gada, teknik perlindungan magis ki sejati apapun akan menjadi seperti selembar kertas. Untuk sesaat, pikiran Li Qingshan dipenuhi dengan berbagai keuntungan dari penelanan air oleh paus. Ia sangat mengagumi pengrajin senjata yang membuat senjata ini. Selain itu, kegunaan apa lagi yang dimilikinya? Meskipun ekspresi Li Qingshan tidak berubah, Zhang kecil telah melihat banyak orang dan sudah tahu bahwa dia benar-benar ingin membelinya. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati. Zhang kecil sangat gembira. Dia segera membuka ruang rahasia dan membawa Li Qingshan ke tempat latihan yang khusus digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi senjata tersebut. Dia menunjuk sasaran baja di kejauhan. Semua air es tersedot ke dalam perut ikan paus. Paus itu membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan es kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, target baja itu tertusuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Entah itu kekuatan atau momentum, itu bahkan lebih ganas dari panah 1000 mekanisme. Selain itu, ia memiliki lebih dari 30 butir amunisi. Itu bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Li Qingshan sudah ingin mengambil air yang ditelan paus dan menggunakannya sendiri. Zhang kecil melihat ekspresi Li Qingshan dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Penelanan air paus di tangannya tiba-tiba melintas dan secara bertahap berkumpul di mulut paus. Dengan keras, bola air melesat keluar dan mengenai sasaran yang berlubang. Targetnya meledak dengan ledakan keras dan hancur berkeping-keping. Li Qingshan berkata dengan terkejut, Gui Water Godly Thunder. Tadi malam, dia menelusuri metode kondensasi air Gui, dan mantra terkait yang menyertainya. Sebagian besar ada metode pertahanan, penyembuhan, dan perangkap. Ki sejati air Gui tidak pandai menyerang. Di antara banyak mantra, Gui Water Godly Thunder adalah mantra yang paling kuat dan penting. Zhang kecil berkata dengan percaya diri, rekan Niu, bagaimana menurutmu? Li Qingshan berkata, ini barang bagus, tapi bisakah Anda memberi saya diskon yang lebih baik untuk harganya? Tanpa menunggu Zhang kecil berbicara, Liu Ruping berkata, rekan Daois, jangan ragu untuk bertanya. Setiap barang di toko aneka barang ini memiliki label harga yang dapat ditemukan di katalog utama. Baik itu batu roh atau batu roh lebih sedikit, itu tidak diperbolehkan. Ini untuk menyelamatkan Anda dari banyak masalah.
Kami pastinya tidak menipu siapapun. PS, untuk sisa 2000 kata, silakan datang lebih awal besok jam 8. Meskipun di luar, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kecepatan pembaruan dari jam 8 menjadi jam 6. Waktunya mungkin kacau, tetapi pembaruan akan tetap dipertahankan. Harap yakinlah, semuanya. Episode 224. Harga inti Yao. Zhang kecil berkata, sebenarnya, saya tahu bahwa rekan Daois bertekad untuk mendapatkan barang ini. Jika itu adalah penjual di luar, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Dengan kepribadian rekan Daois, kemungkinan besar Anda akan berada di kerugian. Li Qingshan menyetujuinya. Entah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, dia tidak punya bakat dalam tawar-menawar. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain, dia hanya tidak ingin ditipu. Baiklah, aku akan membeli barang ini. Zhang kecil berseri-seri, dan Liu Ruping mengungkapkan ekspresi ekstasi. Kali ini, para pelacur kecil itu akan menyesali keputusan mereka. Li Qingshan berkata, namun, saya tidak memiliki cukup batu roh. Senyuman Zhang kecil membeku. Rekan Daois, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Ekspresi Liu Ruping langsung berubah dingin. Li Qingshan berkata, selain menjual barang, apakah tempat ini juga membeli barang? Zhang kecil berkata dengan ekspresi pahit, The Arsenal of Arms memang membeli beberapa senjata, tapi harganya pasti lebih murah daripada membeli. Dia tidak percaya bahwa Li Qingshan mampu menelan air oleh paus. Bisakah dia mengeluarkan artefak roh tingkat tinggi untuk ditukar? Jarang sekali seorang praktisi hebat memiliki artefak roh tingkat tinggi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Li Qingshan sepertinya bukan salah satunya. Usaha yang sia-sia. Siapa yang tahu bahwa Li Qingshan benar-benar memiliki artefak roh bermutu tinggi, dan bukan hanya satu. Sisir dan jarum dari dua nenek, serta kaligrafi pedang kursif, berjumlah total 3. Namun, dia tidak bisa menjual satu pun saat ini. Liu Ruping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, meskipun ini adalah toko aneka barang, kami tidak membeli segala macam barang. Ada pegadaian di bawah. Rekan Daois dapat mencoba peruntungannya di sana. Li Qingshan balik bertanya, berapa banyak batu roh yang bisa aku gadaikan inti Yao? Zhang kecil tertegun pada awalnya, lalu dia berseru, Yao inti. Anda memiliki inti Yao. Petik 2. Liu Ruping mengerutkan kening. Tidak mudah mendapatkan inti Yao. Jangan bilang kamu salah mengira itu permata. Li Qingshan kemudian mengeluarkan inti binatang yang dia peroleh dari Jenderal White Fang dari Gunung Tikus Hitam dari 100 kantong harta karunnya. Saya juga ingin meminta kalian berdua untuk menilai ini dan melihat apakah itu inti binatang atau bukan. Inti iblis kuning tanah tidak memiliki cahaya spiritual yang sangat terang, tetapi mengandung hati dan darah iblis selama ratusan tahun. Zhang kecil dan Liu Ruping menghabiskan sebagian besar waktunya di toko kelontong ini. Meskipun basis budidaya mereka tidak tinggi, penglihatan mereka sangat baik. Sekilas mereka bisa tahu bahwa ini adalah inti iblis yang legendaris. Liu Ruping mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, ingin melihatnya. Namun, Li Qingshan telah mengembalikan inti Yao ke dalam kantong 100 harta karun. Kalau begitu aku akan pergi bertanya-tanya di pegadaian. Liu Ruping buru-buru menarik lengan baju Li Qingshan dan membungkuk meminta maaf. Aku baru saja salah paham. Mohon bermurah hati dan jangan menyinggung perasaanku. Tunggu sebentar, aku akan mengundang kepala penjaga toko kita kemari. Dia sengaja atau tidak sengaja memperlihatkan puncak seputih salju di dalam kerahnya. Jika kepala penjaga toko mengetahui bahwa dia telah mengusir pelanggan yang ingin menjual inti Yao, maka dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Terlebih lagi, dalam periode jual beli ini, dia bisa mendapatkan batu roh yang biasanya tidak dia dapatkan dalam sebulan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan dengan ekspresi memohon. Sosok tegap itu sepertinya dipenuhi pesona maskulin. Bahkan jika dia mempunyai permintaan khusus, bukan berarti dia tidak bisa mempertimbangkannya. Li Qingshan melirik kerahnya dan tahu bahwa meskipun 5 ember beras tidak bisa membuat orang sujud, 1 inti Yao sudah cukup. Mungkin mereka bisa berbuat lebih banyak lagi. Zhang kecil juga berkata, rekan Daois, kamu harus tetap di sini. Aku sudah tahu bahwa penelanan air oleh paus ini disiapkan untukmu. Sebenarnya aku ingin memberimu diskon, tapi aku harus menunggu kepala penjaga toko datang sebelum aku bisa mengambil keputusan. Petik 2. Li Qingshan merenung sejenak dan menyadari bahwa dia telah meremehkan nilai inti Yao ini. Dia awalnya berpikir bahwa itu kira-kira bernilai artefak roh bermutu tinggi. Namun, artefak roh bermutu tinggi jelas tidak cukup untuk membuat kedua orang ini menjadi seperti ini. Li Qingshan hanya menggunakan ki spiritual yang terkandung dalam inti Yao untuk memperkirakan nilainya. Namun, dia tidak tahu bahwa inti Yao juga diperlukan untuk memurnikan beberapa pil roh yang berharga. Itu adalah obat suci yang dapat meningkatkan ki sejati dan ki spiritual dari atribut tertentu. Kedamaian ribuan tahun antara ras manusia dan ras iblis secara langsung menyebabkan sumber daya semacam ini menjadi langka. Praktisi ki berkelana jauh di bawah tanah tidak hanya untuk memanen ramuan roh, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan yang cukup. Pada dasarnya, iblis akan memilih untuk melarikan diri. Namun, praktisi ki kemungkinan besar akan membentuk formasi untuk menjebak iblis di sarang mereka. Tentu saja, itu bukan untuk membunuh iblis dan membunuh iblis tanpa alasan, tapi justru untuk inti Yao ini. Li Qingshan merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, saya akan menunggu di sini sebentar. Liu Ruping mengayunkan pinggulnya dan segera pergi.
Tidak lama kemudian, dia membawa kembali seorang wanita tua yang gagah. Ki sejatinya sebenarnya telah mencapai lapisan ke-9 dari praktisi Ki. Wajahnya penuh kerutan, dan dia tidak memiliki kesombongan yang aneh seperti seorang nenek, juga tidak memiliki perasaan rendah diri sebagai seorang pedagang. Sebaliknya, dia memiliki aura bangsawan saat dia menyambut semua orang dengan senyuman. Saya si Pei Pei, rekan Daois, apakah Anda menjual inti Yao? Li Qingshan berkata, benar. Si Pei Pei berkata, bisakah Anda mengeluarkannya untuk saya lihat? Li Qingshan ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan inti Yao kepada si Pei Pei. Karena sekolah Miscelani dapat membangun pasar yang luas dan melakukan begitu banyak bisnis, mereka pasti tidak akan menghancurkan reputasi mereka sendiri sebagai inti Yao. Si Pei Pei memeriksanya dengan cermat. Wajah Liu Ruping penuh kegugupan. Setelah beberapa saat, si Pei Pei berkata, rekan Daois, kualitas inti Yao atribut bumi ini sangat bagus. Li Qingshan berkata, bolehkah saya tahu berapa nilainya? Si Pei Pei berkata, tentang ini, aku punya saran. Rekan Daois, dengarkanlah. Sebelum upacara pengumpulan ramuan, akan ada lelang di toko kita. Jika inti Yao ini dilelang, pasti akan mendapatkan lebih banyak semangat batu. Kami hanya akan mengambil setengah dari keuntungannya. Bahkan para penggarap Foundation Building akan muncul di pelelangan sekolah Miscelani. Jika mereka tidak memiliki beberapa barang berharga, bukankah mereka akan dipandang rendah? Dan orang-orang yang dengan santainya bisa mengeluarkan inti Yao pasti akan kaya. Jika mereka dapat berpartisipasi dalam lelang ini, mereka akan dapat menaikkan harga lebih banyak lagi dan membuat heboh. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Li Qingshan berkata dengan ragu-ragu, tapi aku masih terburu-buru menggunakan batu roh untuk membeli sesuatu. Dia tidak terlalu bersedia memberikan inti Yao yang berharga ini kepada orang lain. Si Pei Pei melambaikan tangannya dan berkata kepada Liu Ruping, hari ini, selama pembelanjaan rekan Daois ini tidak melebihi 2.000 batu roh, silakan langsung mendapatkan barang itu untuknya. Jika inti Yao rekan Daois tidak dapat dilelang dengan harga ini, letakkan di tab kami. Petik 2. Liu Ruping membungkuk dengan anggun. Ya, kepala penjaga toko. Li Qingshan menyembunyikan keheranannya. Nilai inti Yao ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit menjadi gelap. Si Pei Pei mengerutkan kening dan berkata, apakah ada hal lain yang membuat rekan Daois tidak puas? Liu Ruping berkata, Zhang Kecil setuju untuk memberinya diskon untuk artefak roh bermutu tinggi ini. Zhang Kecil menggosok hidungnya. Si Pei Pei bertanya, kalau begitu kita akan mengumpulkannya dan menghitungnya sebagai 800 batu roh untuk rekan Daois. Li Qingshan berkata, karena itu masalahnya, maka kami akan melakukan apa yang senior katakan. Baru saja, apa yang dia pikirkan bukanlah ini. Sebaliknya, dia berpikir bahwa mungkin tidak akan pernah ada hari di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan dengan damai. Dia juga memiliki harta karun di tubuhnya yang bernilai lebih dari 2.000 batu roh. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Episode 225. Astronomi Pedang Ki-9. Menyelesaikan. Teks. Setiap kata ada di bawah. Sekarang setelah mereka mendapatkan item lelang penting lainnya, mereka akan mampu menarik lebih banyak prajurit Ki ke pelelangan. Rekan Daois, sebaiknya kamu menyimpan beberapa batu roh. Aku akan menyiapkan kursi VIP untukmu selama pelelangan. Akan ada banyak harta langka. Akan sangat disayangkan jika kamu melewatkan sesuatu yang kamu sukai karena kamu kekurangan uang. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Harta apa yang akan ada di sana? Apakah Anda memiliki katalog? Mungkin dia bisa menemukan paruh kedua seni lautan tanpa batas. Meskipun dia tahu kemungkinannya kecil, dia tetap mengingatnya. Si Pei Pei berkata, tidak mudah bagi kami untuk mengungkapkan secara spesifik, tapi kami telah mengiklankan beberapa item yang sangat langka. Kami akan segera menambahkan Yao Core ini. Anda dapat bertanya kepada Ruping tentang ini. Rekan Daois, jangan ragu untuk bertanya padaku. Liu Ruping tersenyum tipis, lembut dan anggun. Tatapannya terhadap Li Qingshan bahkan lebih penuh kasih sayang. Jika Li Qingshan tidak melihatnya mengubah ekspresinya sebelumnya, dia pasti akan tertipu olehnya. Si Pei Pei menyerahkan banyak batu giok kepada Li Qingshan. Rekan Daois, ingat, barang ini tidak bisa hilang. Kami hanya mengenali lotnya, bukan orangnya. Jika ada orang lain yang membawa lot ini, kami juga akan memberi mereka batu roh. Li Qingshan menenggelamkan kesadarannya ke dalam tanah batu giok, dan sebuah sertifikat segera muncul. Aku akan menjaganya dengan baik. Lalu dia mengulurkan tangannya ke arah Little Zhang. Zhang Kecil dengan cepat menempatkan air yang ditelan paus ke telapak tangan Li Qingshan. Aura dingin menembus tubuhnya, tapi itu sangat nyaman. Saat ki sejatinya mengalir ke dalamnya, dia segera merasakan hubungan dengan pembuluh darahnya. Namun terjadi sedikit penundaan, seolah pembuluh darahnya tersumbat oleh gumpalan darah. Zhang Kecil berkata, jika kamu ingin mendapatkan efek terbaik dari senjata roh bermutu tinggi, kamu perlu meluangkan waktu untuk menyempurnakannya dengan ki yang sebenarnya. Hanya dengan begitu kamu akan benar-benar dapat menggunakannya sesuai keinginan dan menjadi tak terkalahkan. Petik 2. Li Qingshan mengangguk. Dia tidak memasukkannya ke dalam kantong 100 harta karunnya, tetapi memegangnya di telapak tangannya. Dia memainkannya dengan santai, mengirimkan ki aslinya ke dalamnya sedikit demi sedikit. Paus es yang berkilau dan tembus cahaya ini sama indahnya dengan sebuah karya seni. Tidak ada yang mengira itu adalah senjata.
Si Pei Pei pamit, dan Liu Ruping berkata dengan lembut, teman Daois, jika ada hal lain yang kamu butuhkan, beri tahu aku. Li Qingshan bertanya dengan santai, bagaimana jika aku bilang aku menginginkanmu? Liu Ruping tersipu. Hei, rekan Daois, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Lagi pula, apa bagusnya aku? Garis miring, jaringan, Jeon, Wen, kata demi kata, bawa saya, petik 2. Zhang kecil tertawa kecil ketika dia melihat dari samping. Jelas sekali dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia juga sangat senang bisa menjual senjata spiritual tingkat tinggi. Dia menggoda, dengan pengeluaranmu hari ini, Ruping kami tidak akan bisa menolak apapun yang kamu ingin dia lakukan. Pak Tua Zhang, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Liu Ruping memelototi Zhang kecil, tapi dia tidak terlihat marah sama sekali. Ketika Li Qingshan dan Liu Ruping turun, beberapa wanita berpakaian istana yang menyambut para tamu semuanya mendengar apa yang terjadi di lantai atas dan mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Liu Ruping mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Ekspresinya sangat berbeda dengan sikap dinginnya saat dia naik ke atas. Dia sengaja berjalan sangat dekat dengan Li Qingshan, berharap dia bisa menempelkan tubuhnya padanya. Aroma kosmetiknya membuat hidung Li Qingshan gatal. Meskipun Li Qingshan telah mendengar banyak tentang wanita yang menemukan sugar daddy sepanjang 2 hidupnya, dia tetap terkejut ketika dia menjadi sugar daddy seperti ini. Seorang wanita sebenarnya bisa mencapai hal seperti ini. Apa bedanya mereka dengan pelacur di rumah bordil? Mata para wanita berpakaian istana penuh dengan rasa iri dan cemburu. Bagaimana Ruping bisa terjebak dalam hal sebaik itu? Jika mereka baru saja naik untuk menyambutnya. Ketika mereka melihat Li Qingshan, tatapan mereka sangat berbeda. Ada rasa hormat di dalamnya yang bisa memabukkan siapapun. Li Qingshan tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah perlakuan terhadap yang kuat. Tidak peduli era apa, atau dunia apa, yang kuat menunjukkan kekuatan mereka dan yang lemah bergantung pada mereka. Yang kuat mendapat untung, dan yang lemah kalah. Hanya pihak yang kalah yang akan menyesali sifat manusia yang berubah-ubah, pihak yang lemah akan mengeluhkan kekejaman masyarakat, dan pihak yang kuat hanya perlu mengertakkan gigi dan menjadi lebih kuat. Setelah memahami hal ini, perasaan sedikit tidak nyaman itu hilang sama sekali. Dia bermain dengan paus es dengan senyum riang di wajahnya. Di mata Liu Ruping, dia merasa dia lebih karismatik. Tentu saja, inilah karisma seorang ahli. Li Qingshan membawa Liu Ruping ke meja teh dan menarikkan kursi untuknya. Liu Ruping secara alami merasa tersanjung dan tersenyum dengan sikap yang sangat pendiam. Setelah Li Qingshan menyesap tehnya, dia bertanya tentang pelelangannya. Liu Ruping secara alami menceritakan semua yang dia ketahui kepadanya. Dia memberitahunya semua barang lelang. Di antaranya, ada berbagai macam tumbuhan spiritual, batu spiritual, binatang langka dan eksotik. Ada 7 atau 8 senjata spiritual tingkat tinggi saja. Liu Ruping juga diam-diam mengungkapkan bahwa harta karun utama dari lelang ini adalah artefak roh tingkat tertinggi. Harga awalnya adalah 5.000 batu roh, dan diperkirakan akan terjual lebih dari 10.000 batu roh. Meskipun Li Qingshan tergoda, dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mampu dia tanggung. Sekalipun dia mampu membelinya, dia tidak akan berani membelinya. Mereka yang bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh setidaknya adalah penggarap yayasan pendirian di tingkat 3 pemimpin sekte gunung. Merampas makanan dari mulut harimau sama saja dengan mencari kematian. Dia mungkin akan terbunuh saat dia keluar dari pasar. Apakah tidak ada metode budidaya yang akan dilelang? Liu Ruping menggelengkan kepalanya. Li Qingshan menunduk dan menyesap tehnya, bergumam pada dirinya sendiri dalam diam. Itu masuk akal. Bagaimana dia bisa menemukan hal seperti itu dengan mudah? Jika tidak, bukankah usaha Sun Fubai selama bertahun-tahun akan sia-sia? Namun, dia tidak putus asa. Langit tidak mengecewakan mereka yang tekun. Langkah kakinya pasti jauh lebih luas daripada langkah Sun Fubai. Liu Ruping melihat Li Qingshan kecewa dan buru-buru berkata, tidak ada metode kultivasi, tetapi ada kaligrafi. Li Qingshan bertanya dengan santai, kaligrafi apa? Liu Ruping berkata, itu disebut kaligrafi pedang Qi atau semacamnya. Rupanya, itu ditinggalkan oleh pedang kuno abadi, tapi menurutku, itu hanya artefak spiritual kelas menengah. Ada di mana-mana, jadi pasti ada alasan untuk pelelangan, hanya orang bodoh yang tertipu untuk membelinya. Jika ingin menggunakannya, tentu artefak spiritual bermutu tinggi adalah yang terbaik. Petik 2. Li Qingshan memandangi air hijau yang beriak di dalam cangkir dan melihat ekspresinya sedikit berubah. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, memang benar, hanya orang idiot yang akan membelinya. Tapi karena kaligrafi pedang Qi adalah artefak spiritual kelas menengah, apa gunanya? Liu Ruping berkata dengan nada menghina, seperti namanya. Ia bisa mengeluarkan beberapa kilatan pedang Qi. Tehnya beriak. Li Qingshan menahan kegembiraannya dan mengobrol lebih banyak dengan Liu Ruping. Namun, dia mengetahui bahwa latar belakang Liu Ruping sangat mirip dengan Qian Rongxi. Mereka berdua berasal dari marga kecil yang tidak bisa dianggap sebagai marga. Bakat mereka terbatas, dan mereka juga tidak bisa menggunakan banyak sumber daya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan menggerutu. Li Qingshan berkata, dikatakan bahwa penjaga Hawkwolf tidak peduli dengan identitas. Praktisi Qi manapun dapat bergabung. Mengapa Anda tidak mencobanya? Liu Ruping berkata dengan heran, penjaga Hawkwolf. Itu adalah tempat di mana orang meninggal setiap hari. Dan,
Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi saya bisa mendapatkan lebih banyak daripada penjaga Hawkwolf biasa dalam 1 bulan di toko Miscellaneous Goods ini. Petik 2. Cukup adil. Li Qingshan mengerti bahwa dia benar-benar berbeda dari Qian Rongxi. Dia sama sekali tidak cerdas dan kejam seperti wanita itu. Namun, jika dunia dipenuhi perempuan seperti itu, maka laki-laki tidak perlu lagi hidup. Liu Ruping mau tidak mau berkata, apalagi yang ingin kamu beli? Mengapa kamu tidak memotong 1 set pakaian bagus? Ketertarikanku terhadap pakaian sangat bagus. Aku akan memilihkan beberapa untukmu. Li Qingshan menyela sambil tersenyum, tidak, saya ingin menjual beberapa barang lagi. Liu Ruping tercengang. Pada akhirnya, Li Qingshan menjual semua dari beberapa ratus jimat yang dimilikinya selain jimat bermutu tinggi dan tertinggi ke toko barang lain-lain. Dia mendapatkan beberapa ratus batu spiritual lagi. Itu dekat dengan upacara pengumpulan jamu di 3 gunung, jadi nilai jimatnya sangat tinggi. Dia telah menjual semuanya tanpa keraguan. Awalnya, Li Qingshan ingin membeli kuali pil, tapi dia menyerah untuk saat ini. Lagi pula dia tidak terburu-buru untuk memurnikan pil. Jika diagram pedang Qi benar-benar merupakan bagian dari kaligrafi pedang kursif seperti yang dia duga, maka dia harus mendapatkannya. Dia tidak bisa membiarkan hal itu berakhir di tangan orang lain. Kaligrafi pedang kursif yang dimilikinya pada dasarnya berada di antara tingkat tinggi dan tingkat tertinggi. Jika dia bisa menemukan bagian lain dan menyelesaikannya, maka dia akan bisa mendapatkan artefak spiritual kelas tertinggi yang bernilai lebih dari 10.000 batu spiritual. Adapun kaligrafi pedang kursif, nilai sebenarnya mungkin jauh lebih besar dari itu. Bahkan Oxen sedikit memujinya. Di masa lalu, dia mungkin tidak mengerti apa maksudnya, tapi dia mengerti betul betapa hebatnya standar Oxen sekarang. Biasanya, artefak spiritual kelas menengah tidak akan bernilai lebih dari 100 batu spiritual. Namun, dia tidak bisa memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Dia tidak bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia harus memastikan tidak ada yang salah. Dia harus mengumpulkan batu spiritual sebanyak yang dia bisa untuk memastikan dia bisa mendapatkannya. Dengan itu, Li Qingshan mengabaikan tatapan kecewa Liu Ruping. Dia keluar dari toko barang aneka dan hendak meninggalkan kota. Saat dia berjalan melewati jalanan yang ramai, dia kembali menatap gunung Greenfin yang hijau. Dia tidak tahu apakah Yu Zijian bisa menunggu Hua Chenglu atau tidak. Tidak semua orang pantas untuk ditunggu, jadi dia memilih untuk tidak menunggu siapapun. Namun, dia juga berharap dia bisa menunggu orang yang ingin dia tunggu. Dia tiba di toko buku dengan keranjang bambu di punggungnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Sun Fubai sebelum kembali ke penginapan untuk check out. Dia berbalik dan meninggalkan penginapan, tapi tiba-tiba dia berhenti. Yu Zijian berdiri di bawah sinar matahari di luar penginapan. Senyumannya bahkan lebih cemerlang dari sinar matahari. Dia memegang tangan seorang gadis yang terlihat agak enggan. Dia adalah Hua Chenglu. Li Qingshan tersenyum lega. Inilah nilai kepercayaan manusia, bukan? Jika Anda bisa mempercayai orang lain dengan berani, bahkan jika Anda ditipu ratusan kali, Anda masih bisa mendapatkan teman sejati. Meskipun jalan yang dia lalui adalah jalan yang sepi dan penuh keberanian, dia tetap mengagumi keberanian dan ketegasan wanita itu. Niu Juxia, ini Chenglu. Yu Zijian pada dasarnya menyeret Hua Chenglu ke Li Qingshan dan memperkenalkannya kepadanya dengan penuh semangat. Hua Chenglu tetap manis seperti biasanya. Dia mengatupkan tangannya ke arah Li Qingshan dengan anggun dan berkata, saya tidak pernah berpikir orang-orang di Gunung Greenfin akan begitu berani. Terima kasih telah menjaga Zijian selama periode waktu ini. Fei Li melihat sosok tinggi Li Qingshan dan bertanya-tanya dalam hati. Dia tidak tahu bagaimana Zijian bisa mengenal orang aneh seperti itu. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.